Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Yesaya 55 ayat yang ketiga, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Saudaraku yang terkasih, pemazmur menulis dalam Mazmur 1 ayat 2 hingga ayat yang ketiga, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, Tuhan menyampaikan nasihat yang sama kepada Yosua agar tidak lupa memperkatakan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Semakin kita tinggal di dalam firman Tuhan, semakin kita mengerti rencana Tuhan. Semakin kita tinggal di dalam firman Tuhan, maka kita semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup ini. Lalu kita berjalan di dalam rencana Tuhan, di dalam setiap agenda atau agendanya Tuhan, dan mengimani rencana-rencana Tuhan. Dan disitulah kita akan melihat keberhasilan yang Tuhan nyatakan. Rajin ke gereja dan bahkan terlibat dalam pelayanan itu belum menjamin hidup seseorang berubah. Tetapi ketika ia mau tinggal di dalam firman Tuhan dan mengizinkan Tuhan mengoreksi, memperbaiki hidupnya, maka Roh Kudus akan menuntun dan membawanya kepada kebenaran demi kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudaraku, firman Tuhan ibarat cermin. Ketika kita berdiri di depan cermin, kita melihat apa yang masih kurang dalam diri kita. Dengan firman Tuhan, kita akan tahu kelemahan kita. Kita akan mengerti kekurangan dan bahkan kesalahan kita. Dengan firman Tuhan, kita dibuat mengerti bahwa di balik setiap masalah yang kita sedang hadapi, selalu ada rencana Tuhan yang indah. Saudara, orang yang senantiasa merenungkan firman Tuhan, hidupnya pasti
penuh dengan mujizat. Yesaya 55 ayat 10 dan 11, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku, kata Tuhan, yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Pertanyaan untuk kita renungkan, apakah kita ingin mengalami hidup yang berkemenangan? Jadikan firman Tuhan sebagai kegemaran hidup setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang adalah kegirangan bagi kami. Ketika kami mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, menyukai firman Tuhan, maka hidup kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja diperbuatnya berhasil. Janji Tuhan itu tergenapi ketika kami merenungkan, memperkatakan firman Tuhan itu siang dan malam. Bapa, semakin kami tinggal di dalam firman Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam hidup kami, maka kami semakin mengerti rencana Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Kami bersyukur dan puji Tuhan ketika firman Tuhan itu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kami dalam kebenaran, maka kami pun akan mengerti bahwa di balik setiap masalah yang kami hadapi selalu ada rencana Tuhan yang indah bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya kami akan mengalami hidup berkemenangan hari demi hari kalau kami berjalan bersama dengan Tuhan. Hidup kami pasti penuh mujizat ketika merenungkan firman Tuhan menjadi gaya hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin, Janjimu janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat
Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Dan kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.